Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan anak-anak ibu berdoa masing-masing ya. Kita masuk pada materi kita. Dayu dan Edo kaget ketika tiba-tiba mendengar suara teriakan. Mereka berdua menghampiri suara teriakan tersebut. Ternyata kaki Udin keseleo karena terjatuh dari sepeda. Saat beraktivitas seperti bersepeda, berjalan, berlari, bergerak, atau berolahraga, pernahkah anak-anak semuanya mengalami keseleo? Bagi yang pernah keseleo, pasti tahu rasanya, sangat sakit sekali ya. Keseleo dapat menyebabkan memar seperti yang dilihat di hadapan anak-anak ibu. Nah, ini adalah gambar kaki yang keseleo. Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Keseleo dapat terjadi karena pertama, adanya gerakan dadakan. Yang kedua, kekurangan otot untuk melakukan suatu gerakan. Yang ketiga, adanya paksaan gerakan pada otot. Macam-macam gerakan otot. Yang pertama, itu gerak meluruskan dan membengkokkan. Contohnya, gerakan lutut, siku, dan ruas jari tangan. Yang kedua, gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Contohnya, mengentakkan kaki dan menekan benda dengan tangan. Yang ketiga, gerak menaikkan. Contohnya, mendekatkan lutut ke tubuh dan gerakan jalan di tempat. Yang keempat, gerak memutar. Contohnya, memutar lengan dan memutar kepala. Yang kelima, gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya, merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke samping kiri dan samping kanan. Nah, inilah macam-macam gerakan otot. Silakan dilihat gambar yang ada di hadapan anak-anak. Nah, sekarang kita akan menentukan termasuk gerak otot yang manakah gambar-gambar yang ada di hadapan anak-anak ibu semuanya. Sekarang kita lihat gambar yang pertama itu termasuk gerakan otot yang mana ya. Nah, yang pertama itu termasuk gerak otot gerak membengkokkan. Yang kedua, gerak meluruskan. Yang ketiga, gerak mendekatkan. Yang keempat, gerak menjauhkan. Gambar yang kelima yaitu gerak memutar. Dan yang terakhir itu adalah gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Nah, anak-anak ibu sudah tahu ya macam-macam gerakan otot. Nah, silakan lakukan gerakannya di rumah sebelum melakukan aktivitas agar terhindar dari cedera otot. Bagaimana cara menjaga kesehatan otot? Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, atau gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Yang kedua, melakukan peregangan. Maksudnya, lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Sebaiknya kita harus mengkonsumsi minimal 6 gelas air sehari. Yang kelima,
mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Yang keenam, meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram bisa menjadi lebih rileks. Nah, inilah cara menjaga kesehatan otot. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu siapa tokoh ini? Nah, ini adalah Aderai. Dia atlet binaragawan Indonesia. Sekarang, anak-anak ibu, silahkan dibaca dan dipahami cerita yang berjudul Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Nah, nanti silahkan anak-anak ibu tentukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Nah, kita lihat lagi gambarnya. Nah, seorang atlet binaragawan memerlukan latihan yang rutin dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam membentuk otot-otot. Selain itu, mereka juga menjaga pola makannya. Nah, seperti yang terlihat di gambar, ototnya besar sekali ya. Nah, selanjutnya kita mengulang kembali pelajaran tentang unsur-unsur cover. Apa saja unsur-unsur cover sebuah buku? Yang pertama yaitu judul dengan huruf yang menarik. Yang kedua, kalimat penjelas yang mudah dipahami. Yang ketiga yaitu nama penulis. Yang keempat, ada gambar yang menarik. Yang kelima, terdapat sinopsis di belakang buku. Yang keenam, identitas pada punggung buku. Nah, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya. Selanjutnya, silakan dikerjakan soal latihan berikut ini di dalam buku latihannya masing-masing. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.